Kebanyakan orang bilang kalau kisah cinta realita tidak pernah sebaik kisah cinta di Korea atau drakor. Tapi sebelum itu, intro. Nah, tapi sebelumnya, kalau misalnya lu lihat kenapa gue sendirian ya, emang gue ngingetin temen nih hari ini. Emang teman-teman gue ini kenapa ya? Dia itu nggak ngerti gue, jadi gue sendiri doang. Tapi adalah pertama yang kita bakal bahas itu kisah cinta. Kisah cintanya di drakor itu nggak di-expect sama sekali, bener-bener nggak di-expect. Contohnya kayak apa? Kalau kata editor kita, kayak misalnya lu main piano, terus ntar cewek datang nyanyiin itu mustahil. Ya itu juga salah satu contoh yang mustahil sih menurut gua. Contohnya di situ kisah cintanya kayak Dosan bisa ketemu Dalmi, padahal cuma dikenalin dari dan namanya dipakai bisa akhirnya langsung gitu. Nggak ada yang expect. 2. Hubungan masa lalunya. Kita tahu kalau misalnya di Korea, contohnya aja di tahun 2016, penduduknya aja ada 51.269.554. Itu banyaknya bener-bener, tapi hubungan masa lalu yang bisa ketemu lagi di masa depan. Contohnya Her Private Life. Ketika cowoknya sama ceweknya, ternyata dulu itu dia sering main di taman bermain. Sampai mamanya, kalau mamanya si Sukdukmi, dia ternyata masih nyimpan foto si Ryan Gold sama si Sukdukmi lagi foto berdua di taman bermain. No one expect. 3. Momen-momen epic atau banyak kebetulannya. Contoh, Samdong bisa ngelihat ini paling kasihan gue bilang. Samdong bisa ngelihat si komisi si Henmi sama si Jungkyung itu lagi cuman di apa tuh baling-baling bambu, bukan baling-baling bambu, itu Pak Doraemon. Apa tuh yang itu Pak, yang muter-muter. Iya bener, Ferris wheel. Pas padahal si Samdong udah punya tiket gratis dari temannya di Jepang, mau ngajak si Henmi, ternyata udah diajak duluan sama si Jungkyung. Ya itu kebetulan yang gak enak sih. 4. Pekerjaan yang dilakukan itu seru. Contohnya Itaewon Class. Kita semua tahu konsep yang bisa kita nonton di Itaewon Class. Semua pasti mau buat restoran. Dan itu yang bagusnya dari itu drakor, kayak semua orang bisa menarik perhatiannya dari buat restoran, dari yang cuma kedai bisa jadi satu perusahaan yang paling gede di Korea. Itu menarik. 5. Jarang punya orang tua lengkap. Nah ini yang gue paling setuju. Gue paling setuju sama yang ini. Coba yang lu sebutin dah. Drakor apa aja? It's okay to not be okay. Mamanya Komonyong sama bapaknya Komonyong. Mamanya ada, bapaknya ada, tapi akhir-akhir tadinya nggak ada, sekarang dia ada. Her Private Life, Secretary Kim, semua Itaewon Class. Itaewon Class yang menderita, mamanya mati, terus bapaknya ketabrak sama musuhnya. Itu enak itu, cerita yang bagus. Jadi, kalau bisa gue lihat emang orang tuanya nggak ada yang lengkap di sebenarnya di film drakor itu, entah kenapa ya. Tolong dijelaskan ya di bawah komen. Atau yang tahu kenapa emang atau itu ciri khasnya gue nggak tahu dah. Nah, kalau jelasin aja iya. 6. Kisah cinta segitiga yang ngeselin. Iya, kisah cinta segitiga yang ngeselin banget. Banyak. Startup, Jipyong Dalmi Dosan. Kalian udah nonton kan gimana startup itu kisah cintanya? Sampai yang Jipyong udah merjuangin apa-apa, tapi karena kesalahannya dia juga, dia kagak pede, akhirnya kembat orang. Itu cinta segitiga. Yang paling baru True Beauty. Nah ya, yang paling baru juga apa? True Beauty. Yaitu 3 kisah cintanya semua lah hampir-hampir mirip sebenarnya, tapi cuma beda unikannya doang sih kalau misalnya menurut gua. Emang nonton? Agak sih. Banyak juga lah dari siapa, dari Dreamhead juga ada, While You Are Sleeping juga ada, contohnya Her Private Life juga ada. Jadi kalau dari beberapa film drakor yang gue tonton semua mungkin cinta segitiga ya ada. Entah kenapa gue bingung. Mungkin karena kisah romantis zaman sekarang bakal hal kayak gitu, cinta segitiga. Oke, jadi kalau misalnya gue ngomong ini jangan kayak kalian salah paham. Kalau misalnya gue ngejelek-jelekin drakor atau apa, jujur drakor menariknya dari situ.
Oke, dari gue ngomong itu bukannya gue benci drakor atau gimana, jangan salah paham. Jujur aja sekarang gue lagi nonton drakor terus. Keterkena virus drakor emang. Sebenarnya dari perbedaan-perbedaannya dari drakor ini justru itu yang menarik perhatian drakor menurut gue. Oke, gue ngomong tadi perbedaan-perbedaannya itu bukannya karena gue benci drakor. Jujur sekarang gue lagi nonton drakor. Kena virus drakor emang kampret emang bener-bener. Jujur, kalau misalnya dari penglihatan gue dari drakor sama apa ya, drakor itu justru mempunyai keunikannya dari situ. Yang gue bacain tadi perbedaan-perbedaannya justru mungkin yang menarik perhatian drakor dari situ bukan karena tampangnya doang. Tolong jangan dibahas tampangnya doang. Kalau misalnya dari jalan ceritanya, iya, gue akuin emang ceritanya justru ada yang unik-unik sih. Sama banyak pesan moralnya. Jujur banyak pesan moralnya, kayak it's okay to not be okay. Ketika kamu hanya sendirian, ingat aja cari yang bisa membuatmu makan dan carilah kehangatan itu. Karena ya banyak banget quotes-nya juga dari startup juga, ketika kamu hanya bisa membangun halnya cuma mau nyepin pentingin yang di atas tapi tidak ada dasarnya, kamu nggak bisa jadi perusahaan yang terbaik. Banyak quotes-nya, jujur aja quotes-nya banyak banget. Jadi gue bilang balance lah, dari mungkin dari ceritanya sama pesan moralnya. Mungkin juga ada yang punya kisah kayak gini, jadi diperbanyak lagi di drakor mungkin dijelasinnya. Sekian mungkin dari video dari kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you and say ciao.